Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam streaming ibadah pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kali ini saya berikan satu tema, yaitu iman, kesehatian, dan kemauan keras. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-5. Kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 20 dan 25. Namun tidak kita baca semua, akan saya bacakan ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kali ini bicara tentang orang lumpuh. Orang yang lumpuh itu orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, karena kondisinya memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga orang yang lumpuh tadi perlu bantuan orang lain. Sebagaimana lazimnya saya dan saudara adalah makhluk sosial. Hidup kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Apapun permasalahan kita tidak terlepas dengan orang lain. Baik itu dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar, tentu orang lain pasti akan terlibat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, ada beberapa faktor sehingga orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Faktor yang pertama, ada orang yang peduli, ada orang yang sehati. Ayat yang ke-18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ada orang yang peduli dan sehati untuk membawa orang lumpuh tadi datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan. Saudara-saudaraku, ketika kita sepakat, ketika kita sehati di dalam setiap permasalahan kita bawa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua itu. Di dalam kitab Matius di sana dikatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu perlu kita yakini, sehingga apa? Di dalam keseharian kita, di tengah-tengah keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, atau dalam apapun juga yang kita hadapi, saudara, kita perlu keseharian. Yang kedua, iman. Ayat yang ke-20, iman. Iman muncul ketika mendengar nama Yesus. Saudara, tidak mudah waktu itu orang mempercayai Tuhan Yesus. Tidak mudah orang mempercayakan permasalahannya kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu ada beberapa kelompok masyarakat, terutama para imam, bahkan pemerintah, itu mengklaim bahwa Yesus adalah seorang penyesat. Sehingga orang-orang yang mengikuti Yesus dikatakan mereka pengikut aliran sesat. Sehingga kehadiran Yesus banyak orang yang menentang. Namun saudara-saudaraku, orang yang membawa orang lumpuh itu perlu diacungi jempol. Mereka memiliki iman yang begitu luar biasa. Dan perlu kita garis bawahi bahwa iman itu butuh tindakan nyata. Iman butuh tindakan nyata. Hal penting yang perlu kita perhatikan, iman adalah keyakinan yang kuat bahwa Yesus pasti tolong. Amin, saudara. Saudara beriman kepada Tuhan Yesus, iman kita harus merupakan satu keyakinan yang sangat kuat, di mana Tuhan Yesus pasti tolong kita. Apapun permasalahan kita, sakit penyakit, keuangan, dalam rumah tangga atau masalah yang lain, kita perlu meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita.
Katakan amin, saudara. Iman harus berani membalik fakta. Mengapa demikian? Ketika segala sesuatu masih bisa kita logika, kita tidak membutuhkan iman. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Dan iman harus berani membalik fakta, artinya kita berpikir positif dalam kondisi yang negatif. Kita berani mengucap syukur di saat kondisi yang mungkin tidak menguntungkan bagi kita. Itu namanya iman. Kemudian yang ketiga, kemauan yang keras, atau dalam bahasa Inggrisnya willpower. Kita harus memiliki willpower. Kita harus memiliki kemauan yang keras, seperti orang-orang yang membawa orang lumpuh tadi datang kepada Yesus. Ketika mereka membawa orang lumpuh itu dari desa mereka dengan jarak tempuh yang mungkin begitu jauh, dengan sarana transportasi yang sangat terbatas, mereka bersusah-susah membawa si lumpuh itu untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Namun begitu sampai di tempat, apa yang mereka saksikan? Di sana banyak orang. Di sana pintu masuk tertutup. Namun saudara, ada saatnya Tuhan membutuhkan iman kita. Namun ada saatnya juga Tuhan membutuhkan logika kita. Tuhan membutuhkan hikmat kita. Kita ada saatnya kita mempergunakan hikmat. Tentunya hikmat yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga orang yang mengusung orang lumpuh tadi, mereka berpikir keras, mereka berupaya bagaimana mereka bisa membawa si lumpuh itu datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka lakukan, saudara? Ketika pintu mereka semua tertutup, mereka naik, mereka manjat, membawa orang lumpuh tadi dibawa ke atap. Lalu mereka membuka atap rumah itu, kemudian menurunkan si lumpuh tadi itu, diturunkan pas di depan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari, apa masalah kita saat ini? Mari, jangan bosan-bosan, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berupaya, jangan berhenti berusaha untuk kita bisa bertemu dengan Yesus. Sampai masalah kita bawa, kita letakkan di depan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat masalah kita, Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus melihat kita. Amin saudara. Apa masalah saudara saat ini? Tuhan Yesus memperhitungkan kesehatian kita. Ketika kita bergumul, ketika kita membawa masalah kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus memperhitungkan iman kita. Tuhan Yesus memperhatikan keyakinan kita bahwa Tuhan pasti tolong saya. Itu perlu kita yakini, Tuhan pasti tolong saya. Kalau saudara tidak memiliki keyakinan yang kuat, ketika saudara berdoa, ketika saudara berusaha untuk bertemu Yesus, kemudian saudara berhenti di tengah jalan, saudara hanya buang-buang waktu, buang energi, sehingga apa? Saudara tidak memperoleh apa-apa. Yang ketiga, Tuhan memperhitungkan kemauan yang keras. Mari kita memiliki kemauan yang keras untuk kita senantiasa bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Apapun masalah yang kita hadapi, puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa kami belajar seperti orang yang membawa si lumpuh tadi. Untuk kami boleh membawa setiap permasalahan kami, mungkin di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, berikan kami kesatuan hati Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami memiliki iman yang kuat, memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Dan Tuhan, berikan kemampuan bagi kami untuk kami memiliki kemauan yang keras. Kami percaya Tuhan, kalau itu semua ada pada kami, Tuhan Yesus memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini, apapun yang menjadi permasalahan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.